Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati tatik fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil quluba dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah di saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk membaca kitab yang insya Allah kitab yang kita baca adalah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani dan kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga semua ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, berguna untuk diri kita sendiri, berguna untuk masyarakat luas yang hidup di sekitar kita maupun yang jauh dari mata kita. Al-hadiniyat wa ala kulli natin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin wa bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misanil midin jamil malaikatil muqarrabin radu anhum salatu wa salamu alaihi wa majma'in jamil matil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufad mufassirun ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wa sadati sufid mukallid fiddin jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya al-kawn ajma'in wa jamil ulama al-madhkur asma'um fi hadal kitab ana khususan mu'allif hadal kitab Syekh Abdul Asy-Sya'rani Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani jamil ulama'il hadis fi kutubis sittah wa jami' masyayikhina jami' awliya tis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kidul, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Syed Sulaiman Kemunu Mahli Kabudarin ke Nur Hasan bin Hatim ke Bahri Dalanawi ke Abdul Audi bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Halil Nabi Siraj Miladi wa Tina Sa'adwa Nabi Hasan Muhammad Al-Baqi bin Ahmad Jalil Ahmad Ahmad Jalil Ibn Hafid Malmah bin Ali bin Yahya Ibn Al-Mahdi yang muntadhar wa jami walidaina. Nama kedua orang tua kita, mbah-mbah kita, keluarga kita sebutkan.
jami abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa karabatina wa ikhwana fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tabulul maram, bab masih bab tarhib min masawil akhlak, bab intimidasi, menakut-nakuti dari mempunyai akhlak yang buruk. Hadis yang kita baca adalah hadis yang ke-31, riwayat hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyu'mu su'ul khuluqi, asyu'mu utawi rumangsa Allah, utawi rumangsa Allah, su'ul khuluqi iku eleke budi pekerti. Akhrajahu Ahmadu wa fi isnadi dha'fun. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina satune pira-pira wong kang tukang laknat, pira-pira wong kang tukang laknat layakununa iku ora ana sapa la'anin syufa'a iku pira-pira wong kang maringi syafaat, iku pira-pira wong kang maringi pitulungan. Walalan ora ono syuhada iku pira-pira wong kang dadi saksi yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Akhrajahu Muslimun. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Man utai sapane wong ayyara iku lamun nyacat sapa man akhahu ing kancane man bidzambin kelawan kelakuan dosa, lam yamut moko ora bakal mati sapa man hatta sehingga yakmalah ngelakoni sapa man hu ing dzambin. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'un. Hadis riwayat Siti Aisyah menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, asyu'mu su'ul khuluq. Asyu'mu ketika hati mempunyai perasaan jelek, perasaan buruk, perasaan su'udzon, perasaan berburuk sangka, entah berburuk sangka kepada diri sendiri atau kepada orang lain, atau berburuk sangka kepada Allah. Su'ul khuluq itu merupakan jeleknya budi pekerti. Khuluq itu bahasa akhlak, bahasa kita. Budi pekerti itu sifat baiknya hati, itu namanya khuluq. Perbuatan yang dimiliki oleh hati itu namanya khuluq, akhlak. Tapi perbuatan yang kelihatan mata, cara bertutur kata, cara beretika, punya sopan santun, itu namanya adab. Itu bedanya khuluq sama adab di situ. Kalau khuluq itu sifat baik yang tidak bisa dikasap mata, hanya hati yang tahu. Kalau adab itu sifat baik yang nampak kelihatan mata, yang bisa dikasat sama panca indera. Itu namanya adab. Jadi orang yang ketika mempunyai perasaan hati su'mu, perasaan hati jelek, berburuk sangka kepada diri sendiri, saya ini apa ini, kok nak berhenti saya melakukan dosa, saya ini apa ini, kok masih fakir aja, nak kaya-kaya padahal sudah doa minta kaya. Itu orang itu gimana kok selalu melakukan perbuatan seperti itu? Apakah tidak sadar dia? Orang yang mempunyai perasaan jelek kepada diri sendiri atau kepada orang lain atau kepada Allah yang menciptakannya, itu namanya orang yang su'ul khuluq, orang yang punya budi pekerti yang jelek. Itu tidak baik. Jadi semua su'udon itu jelek. Katanya guru saya almarhum Ki Hasanin Nawawi itu, orang itu jangan terlalu su'udon dan juga jangan terlalu husnudon. Orang terlalu su'udon,
selalu berburuk sangka, itu berarti dia siap menjerumuskan dirinya dalam jurang dosa, jurang maksiat. Hatinya berarti kotor. Orang yang terlalu husnudon kepada orang lain itu gampang dikerjain sama orang. Jadi orang itu yang tengah-tengah, jangan terlalu di dalam suudzon dan juga jangan terlalu di dalam husnudon. Orang yang terlalu suudzon kepada orang lain itu bisa jadi dosa kita kalau dia sesama orang berimannya, karena sudah perintahnya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sebagian besar dari berprasangka. Gampang nyono, gampang punya penyana atau penyangka yang gini-gini kepada orang lain. Karena sebagian dzon itu, prasangka itu ada yang dosa. Katanya Allah, wala tajassasu, jangan meneliti kesalahan orang lain, jangan meneliti kejelekan orang lain. Kamu hanya melihat jidatnya orang lain, dahinya orang lain, tidak pernah bercermin, introspeksi, muhasabah, melihat jidatnya sendiri. Kejelekan orang lain nampak di hadapan kita karena kita pakai kacamata syariat, tidak pakai kacamata hakikat. Kalau kejelekan sendiri tidak nampak kepada kita karena kita pakai kacamata hakikat, tidak pakai kacamata syariat. Nah, gitu. Nah, kalau Gus mengatakan kalau lihat orang lain lihat kacamata hakikat aja, kacamata syariat aja. Kalau lihat diri sendiri pakai kacamata hakikat. Tapi bukan berarti beliau ngajari kita suudzon kepada orang lain, ndak. Kalau mau niru yang syariatnya benar, jangan yang melanggar syariat yang ditiru. Kalau menilai diri sendiri, nilai secara hakikinya, jangan secara syar'inya. Kalau secara syar'inya mungkin kita akan merasa baik sendiri, tapi kalau secara hakiki belum tentu ibadah kita diterima di sisi Allah. Makanya ketika melihat orang lain, pakailah kacamata syariat. Kalau lihat diri sendiri, pakailah kacamata hakikat, jangan pakai kacamata syariat. Bisa terjebak kita, gampang suudzon kepada orang lain, gampang husnudzon kepada diri sendiri. Seharusnya dibalik, suudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain. Tapi jangan terlalu, takut kita dikerjain sama orang yang terlalu kita husnudzoni. Jangan sembarang orang diterima. Malahan orang dekat itu kalau sudah kadung baik, kebaikannya akan mengalahkan keluarga sendiri, saudara sendiri. Tapi kalau sudah kadung jahat, kejahatannya lebih bahaya dari terkaman harimau. Harimau tidak pernah kenal dengan kita. Kalau sudah kadung dekat dengan kita, dia akan cari mangsa. Kita jadikan mangsa santapannya. Demikian pula orang yang dekat itu, kalau memang dia sudah kadung jahat, kedekatannya itu malah bahaya, jadi musuh dalam selimut kita. Tapi kalau orang jauh, orang lain, bukan keluarga kita sendiri, tapi dia dekat dengan kita, terus dia baik kepada kita, kebaikan orang lain tersebut yang bukan kerabat sendiri itu lebih baik daripada keluarga sendiri, biasanya gitu. Nah, tetap kita pilih cari teman itu. Memperbanyak teman baik itu sangat perlu daripada hanya memperbanyak relasi atau jaringan teman. Semua teman diterima. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, falyuhassinidz dzanna bi ana inda dhonni abdi bi. Aku tergantung praduga hambaku kepadaku. Falyuhassinidz dzanna bi. Oleh karena itu husnudzonlah kepadaku, berbaik sangkalah padaku, meskipun realita dan faktanya, kenyataannya kamu sekarang dapat musibah, tapi musibah kamu
itu menjadi lambang husnudzonmu kepada Allah, karena diantara orang yang disayang oleh Allah itu pasti dikasih musibah, dikasih bala. Idza ahabballahu abdan ibtalahu wa may yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dikasih musibah. Barang siapa yang dicintai oleh Allah pasti dapat bala, pasti dapat ujian. Makanya ada kata-kata sabar. Semua kata-kata sabar itu berawal karena adanya musibah. Nah, mungkin ada kata-kata sabar ketika tidak ada musibah. Diciptakan kata-kata sabar itu karena adanya musibah. Saya doa setiap hari minta kaya, kok enggak kaya-kaya. Bisa jadi karena kita masih banyak dosanya. Sebagai ganti dari terkabulnya doamu, Allah kurangi dosamu, Allah tambahkan pahalamu. Jadi tetap dikabulkan, tapi dikabulkan dalam hal yang lain. Kita minta uang tapi Allah kasih makanan, karena berarti makanan itu yang bermanfaat bagi kita. Kita minta makanan tapi Allah kasih uang, berarti uang ini yang terbaik bagi kita. Semua doa asalkan sesuai dengan adab dalam berdoa itu pasti terkabulnya, karena Allah sudah janji di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Semua orang yang doa pasti terkabul, tapi kadang terkabulnya doa itu Allah kabulkan sesuai permintaan, kadang Allah kabulkan tidak sesuai permintaan. Jadi tetap dikabulkan kan, berarti tetap dikabulkan. Kita doa minta uang tapi dikasih rezeki makanan. Kita doa minta makanan tapi dikasih rezeki uang. Kita doa minta uang seolah-olah tidak dikasih sama Allah. Kita doa minta makanan juga seolah-olah tidak dikasih, padahal dikasih. Dikasih apa? Dikasih pelebur dosa. Karena orang doa itu dianggap ibadah, semua orang ibadah itu pasti dapat pahala. Karena dia masih banyak dosa, sebagai tebusan dosanya, sebagai ganti dari istijabuh doa, terkabulnya doa, Allah ampuni dosanya, Allah kurangi dosanya sesuai ukuran pahala doanya. Nah, gitu. Makanya di Hikam itu Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, la yakun ta'akhuru amadil ato minka ma'ilhah fid du'a mujiban liyaksika. Jangan sampai keterlambatan pemberian Allah kepadamu sementara kamu sudah susah payah dalam berdoa kepadanya. Jangan sampai keterlambatan pemberian Allah kepadamu itu menjadi faktor penyebab putus asanya dirimu mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan terkabulnya doa. Gara-gara seolah-olah tidak pernah dikabulkan, terus kamu putus asa. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai keterlambatan pemberian Allah kepadamu menjadi faktor penyebab hatimu putus asa mengharap terkabulnya doa. Fa huwa dhamina lakal ijabah. Allah sudah menjamin terkabulnya doa untukmu. Fima yakhtaruhu laka, di dalam sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan di dalam sesuatu yang kamu pilih sendiri. Kamu milihnya uang, tapi Allah milih makanan. Dan gitu. Jadi sama-sama terkabul kan hasilnya, tapi kita tidak sadar. Wa fil waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Dan di dalam waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kamu tentukan sendiri. Kamu pinginnya terkabul hari ini juga, bulan ini juga, pekan ini juga, semisal tahun ini juga, tapi Allah kabulkan tahun mendatang. Doanya Nabi Musa, pada saat Nabi Musa doa Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, terus mendoakan Fir'aun supaya celaka dengan ayat qad ujibat da'watukuma. Doanya Musa dan Harun itu dikabul. Kata-kata itu dengan doanya itu jaraknya 40 tahun.
dengan kata-kata qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doanya Musa dan Harun. Dengan ketika Nabi Musa itu berdoa dan Nabi Harun berdoa, itu jaraknya 40 tahun. Kayak gitu. Jadi bukan tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Makanya kita jangan sampai putus asa, jangan sampai pesimis, jangan sampai asukmu punya prasangka jelek kepada Allah, karena itu bagian dari jeleknya akhlak kita. Berarti kita tidak berakhlak kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa an Abi Darda, hadis berikutnya riwayat Abi Darda menerangkan sabda Nabi Muhammad SAW, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya para pelaknat, para pengkutuk, orang-orang yang sering mendoakan orang lain jelek, sering mengkutuk, sering melaknat, sering menjauhkan rahmat Allah daripada orang itu, mereka sebenarnya bukan pensyafaat, tidak menjadi pensyafaat, dan tidak menjadi syuhada, saksi kelak di hari kiamat. Makanya jangan sering ngutuk. Ada orang tua sering ngutuk anaknya, anaknya dikutuk, nggak bisa selamat, nggak bisa jadi orang yang sukses. Ada guru sering ngutuk muridnya, muridnya dikutuk, nggak mungkin bakal jadi orang alim, nggak mungkin kamu bakal punya ilmu manfaat dan barokah. Orang tua, guru semacam itu adalah la'anin, kelak tidak bisa mensyafaati di hari kiamat, tidak bisa menolong murid-muridnya, tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa menjadi saksi atas kebaikan mereka kelak di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Hadis hasan riwayat Imam Turmudi. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang pernah mencerca, mencaci maki, mengolok-olok, mengejek saudaranya, mengejek sahabatnya, mengejek temannya atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan oleh sahabatnya, maka dia yang mengejek itu tidak akan mati sampai dia akan melakukan perbuatan dosa yang sama. Ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan dosa, jangan diejek. Kita tidak akan mati sebelum kita juga akan melakukan perbuatan dosa yang sama. Jadi jangan gampang memvonis orang lain. Takut kita sendiri besok-besok ya kayak gitu. Jadi jangan mengejek orang lain atas perbuatan dosa yang dia perbuat. Kita tidak akan mati sebelum kita melakukan perbuatan dosa yang sama. Itu balasannya, hukum karma. Hukum karma. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Karena siapa yang pernah mencaci maki temannya yang sedang berbuat dosa, dia tidak akan mati sampai dia akan melakukan perbuatan dosa yang sama. Ini banyak buktinya, banyak kan. Kita ngecek orang lain itu ahli mencuri, suatu saat kita jadi fakir miskin, akhirnya kepepet juga mencuri. Naudzubillah min dzalik. Ada orang lain melakukan minum-minuman keras, mabuk, lalu kita ejek, kita hina. Akhirnya suatu saat kita akan ditakdir menjadi pemabuk, sama kayak orang yang kita ejek. Naudzubillah min dzalik. Ada orang lain melacur, berbuat zina, kita ejek, kita vonis, kita caci maki. Suatu saat kita akan melakukan perbuatan dosa yang sama, yaitu berzina. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ketemu orang di jalan sedang melakukan maksiat, kita doakan baik aja. Tidak usah kita ejek, takut kita kualat. Suatu saat kita akan dijadikan melakukan perbuatan maksiat sama yang mereka kerjakan. Makanya ajaran doa guru-guru kita itu ketika menjumpai orang yang maksiat di jalan, kita tetap wajib ingkar bil qalbi. Ingkar hati kita, tidak terima kalau Allah dimaksiati secara terang-terangan.
Kalau memang kita tidak sanggup amar ma'ruf nahi mungkarnya pakai mulut atau pakai tangan, kita ingkar pakai hati lalu doakan orang tersebut. Allahumma farrihum fid dunya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan dia di dunia, sebagaimana engkau telah membikin dia hidup di dunia asyik dengan perbuatan maksiatnya, bikin juga mereka kelak di akhirat asyik, bahagia kelak di akhirat dengan perbuatan ibadahnya. Kayak gitu, suatu saat dia akan menemukan jalannya tobat. Ada ceritanya Habib Abdullah Ali Idrus bin Mawkar Sakron itu setiap menjumpai orang yang maksiat selalu didoakan agar mereka itu tobat. Doanya kayak barusan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Nggak pernah putus asa beliau keliling menemukan orang maksiat, selalu didoakan baik supaya dia tobat, menemukan jalan tobatnya. Ada suatu saat ada jamaah lebih dari 40 orang sedang melakukan maksiat bareng-barengnya. Beliau doakan baik, kemudian orang-orang itu semua datang menemui beliau bertobat langsung di hadapan beliau, karomahnya. Hadis berikutnya riwayat an Bahzi bin Hakim an Abi sange bapak Bahas an Jadi saking embae Bahas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bil qauma, wailun lahu thumma wailun lahu, akhrajahu salasatu wa isnaduhu qawiyyun. Wailun utawi cilaka, ada yang memaknai utawi neraka wel, lilladzi iku tetep kadue wong yuhaddisu kang cerita-cerita sapa alladzi fayakdzibunu ligoro sapa alladzi liyudhika li supaya yento yudhika guyuaken sapa alladzi bihi kelawan yuhadis, bihi kelawan kadzib atau bihi kelawan yuhadis al qauma ing kaum. Wailun utawi cilaka lahu iku tetep kaduwe alladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bil qauma, summa maka kari-kari wailun utawi cilaka lahu iku tetep kaduwe alladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bil qauma. Akhrajahu salasa wa isnadu qawi, isnadnya kuat. Cerita tapi jujur, guyonan tapi jujur. Kemarin tuh ada nenek-nenek tanya Nabi, apakah saya itu masuk surga? Nabi jawab, kayak jenengan ini ndak bisa masuk surga, sudah tua kok masuk surga, ndak bisa. Orang itu terus sedih, padahal Kanjeng Nabi guyonan, nyandain. Padahal yang dimaksud Nabi, semua orang yang masuk surga itu akan diawetkan muda oleh Allah. Nggak ada yang nenek-nenek, tua renta, semuanya itu ganteng, semuanya itu cantik, semuanya itu tidak ada yang keribut gitu. Anggap itu ceritanya cerita jujur, guyonannya jujur, bukan bohong kan ya. Contohnya lagi, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali sedang makan buah kurma. Sayyidina Ali makan, lalu bijinya ditaruh di depannya. Kanjeng Nabi makan, bijinya ditaruh di depan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makan kurma, bijinya ditaruh di depannya Sayyidina Ali sendiri. Kanjeng Nabi makan kurma, bijinya ditaruh di depan Sayyidina Ali sendiri. Lalu Kanjeng Nabi bilang, oh jenengan anu ya kepada Sayyidina Ali, antum ini doyan makan kurma. Jenengan juga doyan Nabi, katanya Sayyidina Ali. Ya doyanan kamu, itu bijinya banyak di depannya. Ini ya benar, bijinya banyak di depannya. Itu guyonannya jujur, nggak ada kebohongan. Ini contoh ngelawak yang boleh kayak gitu. Jadi boleh kita ngelawak, menghibur hati orang lain kan dapat pahala. Tapi jangan sampai lawakannya ada unsur dusta, sampai bohongi orang. Banyak contohnya.
Contohnya Ahmad pingin apa itu guyoni Mas Nanan. Mas Nanan dipanggil Ustaz Mansur ya. Akhirnya ke sini Mas Nanan. Terus jenengan nimbali kula. Ndak, saya ndak manggilan itu guyonan, tapi guyonan yang bohong, dosa tetap harus minta maaf kepada orang yang telah dibohongi biar dosanya hangus, dosanya terhapus. Minta maaf, harus minta ridhonya, takut orangnya jengkel, kesel lah. Ini kadhib itu secara otomatis ya dosa karena haram bohong. Wan Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu man irtabtahu antastaghfira lahu rawahul Haris bin Abi Usama bi isnadin dhaifin. Kafaratu man utawi tebusane wong irtabtahu kang ngrasani sirahu ing eman antastaghfira iku yen to njaluk sepura sira lahu maring man. Hadis riwayat sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Kafaratu man irtabtahu, tebusan dosanya orang yang kamu rasani, yang kamu omongi kejelekannya. Tebusan bagi seseorang yang mana engkau menggunjing kejelekannya adalah engkau tastaghfirah lahu, engkau meminta maaf, minta keridhoannya kepada orang yang pernah kamu rasani kejelekannya. Jadi kalau memang dosa rasanan, apalagi dosa rasanan sampai didengar oleh telinganya orang yang dirasani, tambah dosa, katanya orang tambah sakit hati. Memang kita tanpa perlu minta maaf, tanpa orangnya tahu pun yang kita ngerasani kejelekan orang lain itu dosa. Tapi tidak setiap rasanan itu dosa. Ada ghibah yang boleh, bahkan ada yang bohong yang boleh. Ada bohong yang li islahi dzatil bain, mendamaikan dua orang yang bercekcok, itu bohong yang dapat pahala. Ada ngerasani ghibah yang boleh. Contohnya kita mau melamar seorang wanita, akhirnya kita mengutus mak comlang, mengutus pengamat yang melakukan observasi, penelitian, pengamatan secara berulang, mengutus seorang wanita yang mahrammu sendiri yang jadi mak comlangnya, suruh neliti wanita yang mau dilamar, wanita yang mau dilamar, yang mau ditembak. Diteliti, disuruh teliti kebaikannya, disuruh teliti kejelekannya. Nanti setelah sampai di kita, orang yang meneliti ini harus mensifati karakter wanita yang akan dilamar, itu harus jujur, harus litasifahu wa tadhkura mahasinaha wa masawiyaha. Mak comlang ini wajib menyebutkan semua kebaikan wanita tersebut kepada calon pria yang akan meminangnya, dan wajib menyebutkan semua kejelekannya. Tidak boleh kejelekannya ditutup-tutupi. Ini contoh ngerasani yang boleh ini, karena sangat dibutuhkan. Mak comlang itu wajib jujur dengan ketika menyebutkan kebaikan dan kejelekan wanita yang mau dilamar. Kalau kita selalu menyebutkan kebaikannya, akhirnya sudah jadi suami beneran, istri beneran ya. Ternyata tidak sama dengan realita fakta yang diceritakan dulu. Yang disalahkan siapa kira-kira? Ya pasti mak comlangnya. Katanya dulu anaknya lemah lembut, ternyata galak kayak singa padang pasir. Kamu bohongan, ternyata saya nyesel nikah. Akhirnya gitu, ada penyesalan di belakang hari. Makanya wajib, semua mak comlang wajib jujur ketika menyebutkan kebaikan wanita yang mau dipinang oleh pria itu, dan ketika menyebutkan kejelekannya juga wajib jujur, boleh disebutkan. Ini contoh ghibah yang diperbolehkan. Ada yang ghibah yang diperbolehkan itu yang tujuannya taghdzirun nas, kita menyebutkan kejelekan orang lain,
Tapi tujuan orang yang cerita ini, yang ghibah ini, yang ngerasani ini adalah untuk menakut-nakuti orang yang diomongi biar tidak meniru perbuatan orang tersebut. Contohnya ini si Nanang ini semisal ya pengkoruptor ya, pencuri lah. Saya cerita ke yang lain. Ini saya punya uang, tapi uang saya tidak dapat korupsi kayak si Nana. Tapi tujuan saya ngomong gini nih kepada kamu, si Ahmad sama si Majid, tujuannya saya niat menakut-nakuti Ahmad sama Majid biar tidak niru Nana. Jadi bukan membongkar kejelekan Nanang, tapi karena kasusnya Nanang ini sudah viral, sudah banyak yang tahu. Seperti itu, ghibah yang tidak apa-apa, tidak termasuk ghibah yang dosa. Karena tujuan ngerasaninya adalah tahdzirun nas, menakut-nakuti orang lain agar tidak meniru perbuatan si Nana. Banyak contohnya di kitab Ihya Qaul Utuyan. Contoh ghibah yang diperbolehkan. Jadi kafaratu man tahu, tebusan dosa ngerasani adalah antas taghfirulahu. Kamu minta maaf kepada orang yang kamu rasani. Di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kitab Al-Minah Husaniyah, di sini diceritakan kalamnya min kalami Syekh Abil Mawahib Asy-Syadzili, termasuk kalamnya Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili atau Asy-Syadzuli. Beliau orang Maroko tapi wafat di Mesir rahimallahu taala. Ini pendiri Tarekat Syadziliyah. Min kalami Syekh Abil Mawahib Abil Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili rahimallahu taala. Beliau berkomentar, mimma yukiful murida anit taraqi, termasuk di antara sesuatu yang memberhentikan seorang murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin sampai kepada Allah melalui syekh mursyid, melalui gurunya. Termasuk faktor penyebab yang membuat perjalanan seorang murid itu tidak sampai-sampai kepada Allah, yang membuat perjalanan murid itu berhenti, tidak usul-usul kepada Allah, tidak jadi orang yang makrifat, tidak pernah jadi orang yang makrifat. Termasuk sesuatu yang menjadi faktor penyebab yukiful murida, memberhentikan seorang murid dari makomnya, tidak sampai ke makom wusul, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang arifin, orang yang kenal dengan Allah, orang yang makrifat dengan Allah. Apa? Di antaranya adalah anit taroki, dari naik pangkat, naik kelas menjadi orang yang arifin. Mimma yukiful murida anit taroki, termasuk sesuatu yang memberhentikan seorang murid dari naik kelas menuju makom wusul, makom arif billah, adalah wuku'uhu fi ghibati ahadin minal muslimin. Ketika seorang murid itu terjerumus di dalam ngerasani salah satu umat Islam. Orang yang ahli torekot, menjalankan torekot Syadziliyah atau torekot yang lain, ketika dia hobi ngerasani kejelekan orang lain, dia berhenti dari makomnya, tidak sampai-sampai, karena dia sudah terjerumus dalam jurang rasanan, jurang gosip. Yang digosip, yang dirasani, yang digunjing adalah sesama orang Islamnya. Tapi solusi beliau, Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, wa mani betulia biwuku'i fi dzalika, barang siapa yang mendapatkan bala, terjerumus di dalam dosa rasanan, dosa ngerasani, barang siapa yang sudah tertimpa musibah, sering terjerumus di dalam dosa ngerasani, dosa menggunjing kejelekan orang lain, solusi beliau adalah falyaqra al-Fatihah wa suratal Ikhlas wal Muawwidzatain. Orang yang habis ngerasani kejelekan orang lain, bacalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai selesai.
Lalu bacalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita habis ngerasani. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis ngerasani orang lain, yang orang itu orang Islam bukan orang kafir yang dirasani, bacalah Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu kalian aja. Terus wa yaj'al thawabahunna fi sahaifi dzalika syakhs. Niatkan pahala 4 surat yang kamu baca ini kirimkan ke dalam buku catatan amal baiknya orang yang kamu rasani. 4 surat ini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini, pahala surat ini niatkan kirimkan kepada buku catatan amal orang yang kamu rasani. Biar malaikat tulis di dalam lembaran amalannya orang yang kamu rasani. Fa ini, katanya Syekh Abu Hasan Ali bin Abdul Asyadili, fa ini, karena sesungguhnya aku ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, karena sesungguhnya aku pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaroni bidzalik, dan Allah mengajari hal itu kepadaku. Kanjeng Nabi ngajari aku, setiap habis ngerasani orang, kirimkan pahala Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kepada orang yang sudah kamu rasani. Waqala, dan beliau berkata, innal ghiba was sawab, sesungguhnya dosa ngerasani dan pahala 4 surat itu yaqifani, akan berhenti baina yadayillah ta'ala, di hadapan Allah, wa arju ayyatawazana, dan aku berharap agar ditimbang dengan sama. Jadi orang yang kita rasani kelak tidak akan menuntut atas dosa rasanan kita, karena sudah kita kirimi pahala 4 surat tadi. Itu amalan langsung dari Abu Hasan Ali Asyadili. Abu Hasan Ali Asyadili dari Rasulullah SAW, tapi lewat mimpi. Itu solusinya. Setiap kita habis ngerasani kejelekan orang lain, kirimkan pahala Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kepada buku catatan amal baiknya orang yang sudah kita rasani. Insya Allah dosa rasanan dan pahala 4 surat itu akan sebanding. Kita sudah balas budi. Kalau sudah balas budi, sudah imbas. Orang yang sudah kita kirimi pahala itu tidak bisa nuntut di hadapan Allah, sudah berhenti di hadapan Allah. Itu solusinya. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, katanya beliau. Itu kitab Minahus Saniyah halaman 14. Hadis yang paling terakhir yang kita baca di kitab Bulughul Maram ini, akhir bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Setelah ini kita tutup ya, terakhir hadis riwayat Siti Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallah al-aladul khasimu. Abghadur rijal ilallah, abghadur rijal utawi luweh menduakeni pira-pira wong lanang ilallahi maring Allah, al-aladu iku wong kang akeh para padune, al-khasimu kang akeh madoni musuh, al-aladu iku wong kang akeh para padune, al-khasimu kang banget musuhi, al-khasimu kang banget musuhi, akhrajahu Muslimun. Pria yang sangat dibenci oleh Allah adalah al-aladul khasimu.
abghadur rijal ilallah al-aladul khosimu, orang yang banyak musuhnya. Nanti jangan cari musuh hidup di dunia ini. Jadi al-aladu asyadidul khusuma, orang yang sangat musuhi. Al-khosimu alladhi yahujju man yukhasimuhu, orang yang selalu membuat hujjah, argumen untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi dia. Wadzalika yakunu muharraman, perdebatan tersebut, permusuhan tersebut tetap diharamkan ingkana fi batil, kalau dalam urusan kebatilan. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang yang beriman itu saudara, bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan dua saudaramu yang saling bercekcok. Jadi tujuan kita islah hidup di dunia ini mendamaikan, mengakurkan, merukunkan, bukan mengadu domba. Di antara sifatnya Nabi di Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Abdul Jalal Ad-Dibai menyebutkan, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. In udhiya, Nabi itu kalau disakiti ya'fu, beliau memaafkan sebelum dimintai maaf. Wa la yu'aqib, dan tidak membalas menyakiti. Wa in khusima, kalau Nabi itu dimusuhi, yasmut, beliau terdiam mulutnya. Wa la yujawib, dan tidak menjawab permusuhan. Dicaci maki nak jawab, disakiti memaafkan sebelum dimintai maaf. Jadi ajaran wali itu di mana-mana dia hidup selalu menciptakan perdamaian. Ajarannya indah, gampang dicerna oleh masyarakat, bukan ngajari permusuhan, pertikaian, pertengkaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena orang yang punya sahabat satu, punya teman satu itu berasanya ke hati sedikit. Tapi kalau punya musuh satu terasanya banyak. Kemana-mana, mau pergi ke selatan, ke utara, ke timur, takut ketemu musuh. Jadi perasaan hati kayak beda dengan kita punya teman satu terasanya sedikit, punya teman 100 juga terasanya masih sedikit. Tapi kalau sudah punya musuh satu, kemana-mana mau keluar rumah takut ketemu si dia. Kayak musuhnya, orang yang mau memusuhi kita itu, orang yang telah memusuhi kita itu hidup di mana-mana. Kita pergi kemana-mana takut ketemu, takut disakiti, takut dipukuli, takut diancam. Makanya enakan memperbanyak teman daripada memperbanyak musuh. Karena punya musuh satu itu terasanya banyak, sedang punya teman satu, teman 100 terasanya sedikit. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk Al-Fakir pribadi dan untuk yang menyimak pengajian ini. Amin. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.